Nggak ada bang, nggak ada. Udah lama, kami udah hampir 2 jam di sini. Jadi kalau terlalu banyak juga otak ini tidak mampu untuk menampungnya bang. Oke, terima kasih. Kita beri Ya bang, kesempatan. ya bang. Tapi jangan kemana-mana dulu bang. Dengarkan Bang Juma dulu memberikan semacam Oke. edukasi yang to the point, yang sederhana. Ini giliran Oke. Bang Juma, gurunda kita. Silakan. Ya, Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Teman-teman muslim, semangat siang Pak Sultan. Wah, namanya bagus sekali. Ya bang. Pak Sultan sudah punya istri, Bang? Udah. Anak ada? Tapi ada 2. Alhamdulillah. Mau cari Anaknya di remisi. Indonesia. Iya. Abang di mana ini? Di Amerika? Enggak, saya di Australia pak. Australia. Artinya ke Australia cari nafkah, meninggalkan keluarga untuk Cari mereka, Bang, nafkah. ya? Untuk anak-anak. Iya betul pak. Iya Oh. betul. Dan itu adalah cerminan kasih sayang terhadap anak yang adalah darah daging sendiri. Benar, Bang? Iya pak. Iya betul. Abang sudah susah payah mencari nafkah, meninggalkan anak-anak, kemudian apakah keyakinan abang saya ini bahwa kehidupan di dunia ini sementara? Iya, itu makanya saya lagi mencari jalan yang benar itu seperti apa. Iya. Karena yang dicari hanya uang, kekayaan, harta, kita merasa tidak puas-puas gitu loh. Kayak Betul. udah dapat Iya. Nah sekarang 1 minggu juga masih merasa kurang aja terus. itu loh kehidupan kita yang nggak ada pernah puas puasnya. dengan Betul. betul. Nggak pernah puas dengan harta gitu. Ya, Tapi Pak. minimal abang sudah membuat anak-anak bahagia, kan gitu ya, Bang, ya? Ya. Iya, Ya, mereka mau beli betul, Abang. beli ini ada diusahakan oleh abang. Nah sekarang apakah abang ingin kebahagiaan itu berakhir hanya di dunia saja? Tidak bang, tidak. Makanya saya lagi mencari. Ini Iya. saya baru masuk room. Kemarin saya ada 2 hari yang lalu. Ini Bang Zuma, saya juga lagi nonton dari bawah. Abang ngomong sama siapa? Saya juga kurang. Udah lama, udah 2 hari yang lalu. Iya, Bang. Artinya kita saya ini suka dari Bang Zuma kalau gimana, Bang? Silakan, Iya. Bang. Silakan. kalau abang di room tuh saya suka dengerin abang kalau jelaskan itu. Luar biasa. Masya Allah, makasih abangku. Jadi kita hidup di dunia ini tentu kita tidak ingin hidupnya hanya di dunia tok saja kasih sayang itu. Darah daging kita harus kita sayangi sampai di kehidupan berikutnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sementara manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang manusia lakukan di dunia. Artinya bahwa setelah kehidupan kita di dunia, ada kehidupan berikutnya di mana kehidupan itu kekal dan tidak ada habisnya lagi. Kalau di bumi kan mati habis. Nah, kita dibangkitkan di kehidupan berikutnya, di sanalah hidup kekal yang selama-lamanya. Nah, saya menyampaikan begini abangku. Ya. Kalau di agama di luar ajaran agama Islam, itu tidak ada kaidah bahwasanya setelah kehidupan berikutnya kita masih bersama dengan istri, kita masih bersama dengan anak-anak. Tapi kalau di Islam, Bang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi ini kembali kepada kita. Walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan duniamu dan dalam kehidupan akhiratmu. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini di surga, surga yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke Australia mencari harta untuk mereka. Lalu di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'd ayat 23,
Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan begini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh, dari nenek moyangnya mereka, dari istri mereka, dan dari anak mereka serta cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu yang mereka mau. Ini di Islam. Di dalam kehidupan berikutnya kita masih bersama dengan anak kita, dengan istri kita, orang tua kita. Dan di dalam Al-Quran surat Tur ayat 21 Allah menerangkan, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani. Ini jelas. Dan orang-orang yang beriman beserta anak-anaknya, cucunya, mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya masing-masing. Subhanallah. Tentu abangku ini mencari kehidupan di luar sana, siang malam sendiri di sana, anak tinggal di Indonesia demi untuk kemaslahatan kehidupan duniawi mereka. Tapi pernahkah abang berpikir bagaimana tentang kehidupan akhiratnya? Bagaimana tentang kehidupan mereka nanti setelah kematian? Apakah mau dibiarkan begitu saja? Tidak diperhatikan aspek keselamatan akhiratnya. Karena orang yang punya akal sehat, jika mereka punya dua rumah yang diperbaiki bukan rumah yang akan ditinggalkan, tetapi rumah yang akan dituju. Misalnya abang di Australia, apakah abang mempercantik rumah yang ada di Australia? Tidak. Di Australia abang hanya semata-mata ngekos, makan apa adanya, tinggal apa adanya, rumah seadanya saja, pakaian seadanya saja. Tetapi rumah yang anda percantik adalah rumah yang ada di Indonesia, tempat anak-anak dan istri anda bernaung, mendapatkan kemudian kenyamanan dalam hidup. Begitulah orang tua yang baik, mempertanggungjawabkan anak-anaknya di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Tuhan. Dan sebagai suami yang baik, dia akan berupaya membawa istri dan anak-anaknya ke dalam jannah, ke dalam surga. Di mana itu bisa didapatkan? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Allahu Akbar. Hanya di Islam, nggak ada di tempat lain. Coba anda tanya cari di dalam Bible. Apa iya ada di dalam Bible seperti itu? Tidak akan anda temukan. Hanya ada di dalam surga. Surga yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Untuk itulah abangku, ada masa di mana kita ini akan tiada, tinggal kenangan. Hanya tinggal nama. Apa yang bisa kita ajarkan dan kita titipkan kepada anak-anak kita? Rumah, harta, mobil, duit, sama sekali tidak. Itu tidak bisa memberikan faedah apa-apa. Rumah yang abang tinggalkan untuk mereka, begitu istri menikah lagi dengan suami yang lain, rumah itu milik mereka. Anak-anak yang anda titipkan kemudian dengan pola pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik. Begitu kita tidak ada, mereka bekerja untuk keluarga mereka. Kita hanya tinggal kenangan. Nah, kalau kita salah dalam kehidupan ini, hanya bisa menghirup udara detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke bulan, ke tahun, sampai kepada penghujung hidup. Di alam tanah, di bawah tanah kita akan ditanya, wahai Sultan, kau habiskan seperti apa usiamu ketika kamu di atas muka bumi? Apa yang kamu titipkan untuk anak-anak keturunanmu? Subhanallah, semua itu bisa dijawab oleh Islam, bang. Apa yang abang lakukan, doa-doa abang itu hanya tertuju kepada Allah. Begitu juga kepada anak-anak, dididik mereka mengenal Allah. Karena Islam hanya mengenal satu. Pencipta alam semesta itu hanya satu. Pencipta alam semesta itu bukanlah makhluk, tetapi dia adalah hakikat pencipta alias khalik, yang tak nampak tetapi ada. Itulah yang disebut wujud. Seperti akal. Akal kita ada. Angin itu ada. Manis itu ada. Tetapi tak ada manusia. Sehebat apapun manusia itu, setinggi apapun pendidikannya, mereka tidak mampu kemudian mewujudkan hal-hal yang saya sebutkan. Begitulah Allah.
Allah itu ada, maha melihat. Ketika umat Islam berseru di hadapan Tuhannya, mereka menghadapkan wajahnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkaulah Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin. Ia menguasai hari setelah kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan dalam kehidupan kami ini jalan yang benar. Jaga langkah kami ini menuju kepada jalanmu yang lurus. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Jadi manusia ada karena ada Tuhannya. Untuk berhubungan dengan Tuhannya, maka manusia harus ibadah. Dan komponen ibadah, rutinitas ibadah, kesempurnaannya hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di luar sana orang beribadah hari Minggu, tidak ada tuntunannya. Di luar sana orang beribadah menyembah kepada sesamanya makhluk manusia, tidak ada perintahnya. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Orang Islam duduk, ada perintah kaidah amalannya. Orang Islam berdiri, ada perintah kaidah amalannya. Berjalan, tidur, makan, minum, semua. Dan kalau di dalam ajaran agama Islam, abangku, dengan abang keluar Indonesia, meninggalkan keluarga, dengan niat mencari rezeki karena Allah untuk keluarga, tidak diminta-minta abang meninggal di Australia, Anda mati dalam keadaan jihad, dan hitungannya langsung ke surga. Subhanallah. Ini indahnya Islam. Jadi Anda siang malam, abangku siang malam cari nafkah, tapi apa artinya? Tidak menyembah kepada yang menciptakan abang, mati sia-sia. Dan ditempatkan kepada tempat yang paling terendah, yaitu neraka. Kenapa? Diberi akal. Coba, diberi akal, diberi kesempurnaan fisik, diberi pekerjaan, diberi kesehatan, diberikan anak yang cantik, yang gagah, istri yang begitu berbakti. Lalu kemudian tidak menyembah kepada yang menciptakan. Hidup sia-sia. Jadi alangkah baiknya abangku, coba direnungkan lagi kembali, apa sih tujuan kita ini dicipta oleh Allah. Kalau di Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tiadalah aku menciptakan manusia selain hanya untuk menyembah, beribadah kepada aku. Jadi begini bang, dibandingkan abang, Bang Sultan dengan Bang Suma, hari ini hari apa hari ini? Hari Rabu. Rabu ya? Selasa. Selasa. Hari ini hari Selasa. Maklum pengangguran. Rabu. Hari ini hari Selasa. Hari Rabu. Hari Rabu. Aku yang lupa ternyata. Iya. Oke. Hari Rabu hari ini kan. Abang melewati hari Rabu juga. Bang Suma melewati hari Rabu juga. Udara yang abangku hirup sama, udara yang aku hirup juga sama. Detik yang abang lalui sama dengan detik yang Bang Suma lalui juga sama. Alam yang kita duduki sama. Perbedaannya abangku dengan Bang Suma adalah Bang Sultan melewati hari Rabu tanggal 20 begitu sia-sia aja. Bang Suma melewati hari Rabu ini dengan beribadah kepada pencipta alam ini. Siapa yang kosong sekarang? Abang melewati hari Rabu dengan kosong. Bang Suma melewati hari Rabu dengan penuh makna. Apa itu? Ibadah kepada Allah, ibadah kepada pencipta. Besok tiba hari Kamis. Hari Kamis kumulai dengan ibadah. Abang melewati hari Rabu menuju hari Kamis dengan kekosongan. Sampai kepada ujung final. Abang dipanggil menghadap. Bang Suma dipanggil menghadap. Sama-sama kita menghadap kepada Allah. Bang Suma, kau selesaikan, kau habiskan waktumu dengan cara apa di atas muka bumi? Ibadah kepadamu ya Allah. Ibadah kepadamu wahai Tuhan pencipta alam semesta. Abang ditanya, wahai Sultan, kamu habiskan usiamu dari Rabu ke Kamis di kehidupanmu di bumi. Kamu lakuin apa aja? Saya cari nafkah, ya Tuhan, cari uang, cari duit. Sekarang siapa yang mampu menolongmu dari neraka?
Apa yang Bang Sultan jawab? Duit, nggak mungkin. Bang Suma ditanya, apa yang bisa menolongmu dari neraka? Saya mengatakan, janjimu ya Allah. Engkau menjanjikan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun, barang siapa yang salat, khusyuk dalam beribadah, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga. Itu janjimu ya Allah. Akankah engkau ingkar terhadap janjimu? Allah mengatakan, kemahasucianku tidak akan ternoda. Aku tetap suci dan aku tidak akan mungkin mengingkari janjiku. Aku ini hakikat maha suci subhanahu wa ta'ala. Maka berlakulah akan janjiku. Bang Suma, apa janji Allah kepadamu? Itulah yang kita raih. Sedangkan Bang Sultan, apa yang Anda lakukan selama hidup di dunia? Nah gitu Bang, dari saya sebagai perenungan, sebagai saudara, salam kenal dari Bang Suma. Semoga saudaraku Bang Sultan diberikan hidayah oleh Allah. Amin untuk ya Allah. kemudian ditundukkan hatinya menyembah kepada pencipta. Amin ya Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Ya, Keren. gimana Bang Sultan? Tadi pun Dewa sudah memberikan pengajaran mengenai soal Islam itu seperti apa. Tidak ada keselamatan selain di dalam Islam. Tidak ada sama sekali ya. Kalau Kristen melakukan yang namanya segala kebaikan-kebaikan, itu tidak ada nilainya sama sekali. Kristen melakukan yang namanya ibadah, tidak ada sama sekali nilainya. Kenapa? Karena ibadah mereka bukan sesuai dari tuntunan dan yang diperintahkan oleh Tuhannya. Di mana ayatnya tunjukkan kepada kami di sini beribadah hari Minggu? Tidak ada ayatnya sama sekali. Apakah itu tuntunan itu diberikan, diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan? Tidak, tidak ada. Tetapi kami umat Muslim di sini semua, kami beribadah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dari keinginan manusia. Allah memerintahkan kepada kami, wahai Zulkifli M. Abbas, hai Mahadewa, kamu sholat maghrib 3 rakaat. Saya 3 rakaat sholat maghrib. Tapi ketika Allah mengatakan 3 rakaat, ternyata Bang Juma 4 rakaat, artinya Bang Juma sudah tidak mengikuti perintah Allah. Kami ibadah perintah Allah semuanya. Bagaimana dengan Kristen? Tidak ada sama sekali tuntunan. Tidak ada sama sekali perintah dari Allah. Jelas tidak ada. Mereka mengikuti adalah perintah manusia. Apa nilainya? 0. Tidak ada sama sekali nilainya. Sementara kami, tuntunan kami berdasarkan perintah Allah, kami ada nilainya di mata Allah. Kami jelas di situ. Ya. Konon katanya pengen punya amal baik. Bagaimana dikatakan ada amal baik? Sementara Bang Sultan tidak punya iman yang baik. Tidak punya iman yang benar. Melakukan amal baik, ada nilai pahalanya di mata Allah. Tetapi syaratnya kita harus punya iman yang baik dulu. Selama kita punya iman, tidak ada iman yang baik, kita tidak akan dikatakan sebagai amal baik ataupun amal soleh. Yang ada semuanya adalah amal salah dan amal-amalan. Apa yang nanti balasan dari Allah? Allah akan membalas setiap amal-amal dari orang-orang kafir pada saat mereka ada di dunia, bukan di akhirat. Mereka tidak akan pernah mendapatkan surga. Mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Kami umat Muslim, insya Allah, kami semua, insya Allah ya, mungkin ya, langsung, mudah-mudahan gitu, langsung masuk ke surganya Allah, mudah-mudahan. Silahkan direnungkan sama Bang Sultan, pengajaran mengenai yang disampaikan oleh Bang Juma, dan apa yang disampaikan oleh Mahadewa barusan. Silahkan direnungkan itu. Silahkan Bang Sultan. Makasih abang, terutama Bang Juma, Bang Mahadewa yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan dari Abang Handi. Ayo Bang Sultan, mantap kan? Ayo. Dewa Open Camp nih, ayo. Kita syahadat. Selamatkan diri Bang Sultan dulu, setelah itu baru keluarga. Ayo Bang Sultan. Apa yang mesti ragu? Hidayah sudah datang. Ya kan? Jangan ditolak kalau hidayah itu sudah datang. Sambut sama Bang Sultan. Sudah memberikan hidayah, Bang Juma sudah memberikan hidayah. Hidayah itu adalah hadiah. Apakah hadiah terbesar ini mau diambil sama Bang Sultan? Atau hadiah terbesar ini mau dicampakkan sama Bang Sultan? Bang Sultan disibukkan dengan segala aktivitas di dunia, tetapi Bang Sultan melupakan ada sesuatu yang selalu menunggu kita. Apa itu? Kematian. Mau kemana setelah kematian itu? Mau ke kanan atau ke kiri? Pilihan ada di tangan Bang Sultan semua. Ayo Bang Sultan, gak usah ragu. Ini hari Kamis ya. Hari baik ini. Rabu, Bang. Oh Rabu, salah.
Dewa ngikutin Bang Juma. Bang Juma bilang hari Selasa, Dewa bilang hari Kamis. Bang Dewa. Selamat ulang tahun dulu. Kalau iya, saya Bang sih Hari Juma. Jumat. ya. Iwan Pila bisa Hari bilang, Jumat nanti. sore. Selamat ulang tahun buat Bang Juma ya. Semoga panjang umur buat Bang Juma. Iya, gimana Bang? Gimana? Hari Jumat sore kenapa Bang? Hari Jumat sore kalau di sana udah di sholat baru kita gabung room lagi. Saya naik lagi. Amin. Iya, silakan Abang, silakan. Abang mau istirahat juga boleh, silakan. Ntar dulu dong, jangan istirahat dulu kan aku belum kenal. Ya. Udah mau jam 7 ini, maksudnya saya tinggal sendiri, saya harus persiapan untuk besok karena kerja kan. Kalau boleh tahu Kalau di aktivitas sini kita nggak kerja, mau gimana mau bahas. aktivitas apa di sana Bang? Ya. Abang? Aktivitas apa di sana Bang? Saya kerja, Bang, kerja. Iya. Kalau saat bekerja, Kerja. kalau saat bekerja ingat nggak sih kalau ada yang ngawasin Bang? Ada. Iya. Siapa yang maha mengawasi? Maksudnya- Siapa yang maksudnya maha mengawasi itu Bang? Siapa yang maha mengawasi itu Bang? Tingkah laku kita di dunia Bang, bekerja. Oh, Mandor. Siapa yang maha memberi rezeki itu Bang? enggak. Ya Tuhan lah. Tuhan. Tuhan. Bang. Lanjutkan Bang Juma. Ya, Bagaimana ya, mengenal Tuhan? Tuhan lah. Tuhan yang Maha Esa lah. Iya, biar dulu Bang Sultan rehat, istirahat. Ya, insya Allah apa yang diberikan oleh Udah 4 jam ini. iya, Udah apa 3 yang jam ini, diberikan Bang. oleh Bang Dewa, Akhi Sugi, insya Allah itu menjadi Ya. sebuah ilmu bagi beliau untuk direnungkan. Hari Jumat kita tunggu beliau kemudian untuk tampil kembali ke sini. Kita berdiskusi lagi, Bang ya. Bang Sultan, jaga diri baik-baik di sana, Bang. Ya, oke, makasih. Kebetulan memang sudah dijadwalkan. Iya. Ya. Iya, Sama sama-sama, Dewa sudah Bang. dijadwalkan. Baik, hari Jumat nanti ditutup. Tadi lihat Wah, Bang Dewa